Yang ketiga, para ulama menyampaikan kepada kita bahwasanya ketika kita ngomong tentang masalah nasihat, ya, masalah nasihat, maka sesungguhnya kita harus paham kalau kita berbicara tentang nasihat, baik suami kepada istri atau suami atau istri kepada sang suami, maka sesungguhnya kalau kita bicara tentang nasihat ada dua hal besar. Kalau kita membicarakan tentang nasihat, ada yang kita mampu kendalikan, ada yang tidak kita kendalikan. Salah satu di antara solusi supaya manusia itu mampu merasakan kebahagiaan pada kehidupan itu apa? Dia itu harus tahu apa yang dia bisa kendalikan, apa yang tidak bisa dia kendalikan. Ini yang menjadi perhatian kita. Contoh, saya seorang ustadz, guru. Apa yang mampu saya kendalikan? Yang mampu saya kendalikan adalah saya menyampaikan, saya mencoba berikhtiar, menjaga niat saya. Setiap kalimat ini saya niatkan karena Allah. Lalu menjaga yang terbaik. Bagaimana pemilihannya, setiap kalimat, setiap kata, setiap dalil. Dan kalau untuk yang online saya persiapkan bagaimana audio yang terbaik, lighting yang terbaik, visual yang terbaik. Itu mampu saya lakukan. Apa yang tidak mampu saya lakukan? Mengontrol setiap perasaan orang dan responnya manusia kepada saya. Saya nggak bisa ngontrol. Kalau saya memaksakan diri mengintervensi apa yang tidak bisa saya kontrol, apa yang terjadi? Saya menjadi guru yang paling stres di daerah Bekasi. Ustadz, kenapa anda ngajar? Stres. Karena orang tidak suka sama saya. Kenapa? Karena kita mengintervensi apa yang tidak mampu kita kendalikan. Kapan kita menjadi guru dan menjadi ustadz itu lapang? Pertama, memaksimalkan ikhtiar. Yang kedua, ya sudah, apa yang tidak bisa saya kendalikan ya saya tidak bisa kendalikan. Ada orang tidak suka sama saya, mau di mana? Mau saya menjelaskan 1000 kata pun kalau dia tidak suka juga tidak akan suka. Yang senang dengan saya tidak membutuhkan itu, yang tidak suka dengan saya ya tetap akan membenci kalau dia memang sudah tidak suka. Makanya kenapa di dalam dakwah itu butuh keikhlasan. Lalu kita tarik pada urusan nasihat kepada suami istri. Yang ketiga, poin yang ketiga, para ulama itu menerangkan apa yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan ketika memberi nasihat. Para ulama mengatakan, kalau kamu ingin memberikan nasihat, satu, yang bisa kamu kendalikan itu caramu. Ikhtiarmu bagaimana? Caramu bagaimana? Karena terkadang sebuah nasihat tidak nyampe kepada seseorang disebabkan ikhtiarnya itu salah. Caranya salah, waktunya salah. Yang akhirnya menyebabkan nasihat itu menembus tembok yang sangat keras dan tidak menghasilkan sebuah hasil. Kenapa? Caranya salah. Makanya yang kita bisa kendalikan itu caranya. Adapun bagaimana prosesnya, kita tidak pernah tahu kapan kita memberi nasihat, nasihat itu akan direspon. Itu bukan urusan kita dan tidak bisa kita kendalikan. Dan maaf ya ibu, ada perkataan Syekh Utsaimin yang menerangkan kepada kita, siapapun suamimu, milik hatinya itu miliknya Allah, dan siapapun istrimu, maka sesungguhnya hatinya itu milik Allah. Dan kita tidak bisa untuk menguasai hati orang yang kita cintai. Kita bisa memberikan cinta dan mengekspresikan cinta kita kepada beliau, tapi kita tidak bisa mengendalikan hatinya untuk kita. Kenapa? Pemilik hati itu sekali lagi miliknya Allah. Makanya kalau kita memberi nasihat, yang kita harus ingat adalah nasihat itu yang mampu kita kendalikan caranya. Yang tidak mampu kita kendalikan itu hasilnya. Hasilnya miliknya Allah. Dan kita tidak pernah tahu kapan Allah memberikan kepada kita hasil. Kalau kita sudah ingin memberikan nasihat kepada sang suami. Tapi saya tekankan, yang nomor 3 ini berkaitan pada poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau kita memberikan nasihat, ingat ya, fungsinya seorang suami itu sutroh. Kalaupun dia tidak merespon nasihatmu, walaupun ini merupakan ujian yang lumayan berat, kalaupun kamu sudah memberikan nasihat kepada suamimu, kok dia tidak merespon apa yang kamu nasihatkan kepadanya, kita harus ingat. Dia ada menjadi suami saya sudah bisa menjadi sutroh, itu pun merupakan batasan minim yang seharusnya sudah kita harus syukuri. Maka itu yang menjadikan kita paham. Dan kita juga harus mengerti, menasihati suami istri itu kata para ulama, menasihati suami istri itu kayak kita menanam benih. Yang kita tidak pernah tahu kapan benih itu akan muncul dan akan tumbuh, benih yang kita tanamkan untuk mereka.
Kayak nanam benih. Bisa jadi kita tanam hari ini, besok langsung kita panen. Ada orang yang menanam benih sampai 10 purnama, 100 purnama, barulah dia mendapatkan benih itu berubah menjadi baik. Kan kita tidak pernah tahu. Makanya kita menjumpai kisah-kisah nyata, Ibu. Ada seorang istri memberikan nasihat kepada suaminya, lalu akhirnya suaminya dalam satu waktu langsung berubah menjadi baik. Karena terbentur lalu akhirnya terbentuk. Tapi kita tidak nafikan, ada seorang istri ngasih nasihat kepada suaminya, Allah tidak ngasih langsung bagaimana nasihat itu direspon sama suaminya. Tapi akhirnya membutuhkan waktu yang panjang. Sampai akhirnya sang suami bisa merespon apa yang dinasihatkan istri kepadanya. Ada seorang suami sudah sakit-sakitan, barulah dia merespon apa yang disampaikan oleh sang suami. Ada seorang suami ketika sudah dipecat dari perusahaan, baru dia merespon nasihat dari seorang suami. Dan kita tidak pernah tahu kapan panen atas setiap nasihat yang kita berikan kepada suami kita. Dan kita tidak wajib untuk memastikan waktunya, karena waktu itu selalu berpulang kepada Allah, dan waktu dari Allah itu waktu yang terbaik. Ini yang kita harus paham sebagai suami istri. Jadi kalau kita menjadi suami istri, maka kita harus betul-betul paham betul. Ya, apa yang bisa kita kendalikan, kita atur yang terbaik. Apa yang tidak bisa kita kendalikan, jangan dipaksa. Supaya kita tidak stres, supaya kita tidak frustasi. Bagaimana hasil dari nasihat saya? Allah yang ngatur. Ada yang diuji dengan kelapangan, cepat suaminya merespon. Ada yang diuji dengan kesyukur, dengan kesabaran, yang membuat dia itu harus menunggu lama. Tapi selama seorang wanita menunggu suaminya untuk bisa berbuat baik kembali, kalau dia niatkan menunggunya karena Allah, maka sepanjang dia menunggu itu pun merupakan sebuah pahala yang tidak akan disia-siakan oleh Allah. Bukankah Asiyah menasihati suaminya Fir'aun untuk menerima dakwah anak angkat mereka? Ibu pernah baca di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir? Nah, tidak dibaca insya Allah. Saya terangkan. Maka bukan berarti Asiyah itu jadi bisu setelah beliau beriman sama Rabbnya Nabi Musa. Ini banyak orang gak paham. Kita ini kalau mendengar sebuah kata, sebuah nama tentang Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, kita menyangka, oh dia itu jadi bisu setelah beriman, dia tidak ngomong apapun, lalu dia mengunci dirinya di kamar dan tidak lagi berinteraksi sama Fir'aun. Salah. Asiyah binti Muzahim tetap menyampaikan dakwahnya Nabi Musa, putra angkatnya, untuk disampaikan kepada suaminya. Makanya sampai beliau merintih kepada Allah, itu dibangunkan sebuah rumah di surga. Itu menunjukkan kalau orang itu sudah berdoa, itu ikhtiarnya sudah diberikan. Maka ditutup ikhtiar itu dengan doa. Imam Ibnu Katsir mengatakan ikhtiarnya Asiyah binti Muzahim itu ikhtiar. Dia ikhtiar kepada suaminya. Tapi suaminya tidak merespon, dan baru merespon keimanan setelah ditenggelamkan di dalam lautan ketika sudah sakaratul maut, barulah dia mengatakan beriman kepada Rabbnya Musa. Tapi kita lihat perjuangan Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim ditetapkan sebagai salah satu penghuni wanita penghulu surga. Bukan karena dia mendapatkan seorang imam, seorang nabi, bukan karena dia mendapatkan imam, seorang rasul, bukan dia mendapatkan seorang imam yaitu seorang walinya Allah, enggak. Tapi disebut sebagai pembangkang terbesar pada kehidupan manusia itu adalah Fir'aun. Saking bencinya manusia kepada Fir'aun, enggak ada orang tua yang ngasih nama Fir'aun untuk anaknya. Ada nama Fir'aun untuk anak? Enggak ada. Nama anaknya siapa, Bu? Fir'aun, Ustaz. Enggak ada. Itu pun tidak menggagalkan perjalanan seorang Asiyah binti Muzahim untuk mendapatkan surganya Allah. Jadi ini kita luruskan perkataan yang tadi. Taat sama suami itu ya lihat-lihat dulu suaminya. Karena sesungguhnya kita beribadah kepada Allah kalau menikah itu bukan karena manusianya. Kalau kita menikah itu karena kita memikirkan bahwasanya di balik pernikahan kita ada ridho Allah yang kita tuju. Dan itu yang ketiga. Ya. Makanya jangan untuk memaksakan sesuatu yang nggak bisa kita paksakan. Ngontrol hati istri kita itu nggak bisa, sebagaimana kita nggak bisa ngontrol hati suami kita. Makanya maaf, apa sunnahnya kalau kita baru menikah? Sunnahnya baru menikah itu ada satu sunnah, yaitu mengecup kening istri.
Lalu kita mendoakan sebagai seorang laki-laki, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Makanya ketika kita baru menikah, dikecup kening seorang wanita itu oleh suaminya, lalu suaminya berdoa, ya Allah, aku ini meminta kebaikan dari wanita ini dan kebaikan yang Kau anugerahkan. Dan aku berlindung ya Allah dari keburukan wanita ini dan keburukan apa yang ada di wanita ini. Kenapa ada syariat untuk mencium kening istri ketika habis menikah? Untuk secara maknawi mengajarkan kepada kita, memang pernikahan itu betul-betul membutuhkan pertolongan Allah. Sampai ketika baru menikah saja harus berdoa sama Allah. Ya. Makanya kalau ibu-ibu merasa susah taat sama suaminya, mungkin dulu nggak dikecup keningnya, ya. Dan tidak didoakan sama suaminya. Tapi itu yang kita peroleh. Makanya itu yang kita harus pahami, bahwasanya ini miliknya Allah semata. Dan kita tidak bisa maksa, sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya maaf ya Ibu, makanya terkadang kesabaran itu adalah kunci. Kesabaran itu adalah kunci, kecuali ada perkara-perkara syar'i yang nanti kita akan bahas. Kapan-kapan kita bahas, kapan saatnya kita bertahan, kapan saatnya kita harus selesai. Itu juga ada ilmunya. Jadi ada saatnya kita bertahan, ada saatnya kita harus selesai. Tapi yang terpenting adalah nasihat itu tetap ditunggu. Dan kita butuh keluasan di dalam kita menunggu suami kita. Ketika suami kita belum merespon setiap nasihat yang kita berikan kepadanya, luwes itu penting Bu. Dan terkadang, maaf, kaum hawa, kaum wanita itu paling sulit luwes sama suaminya. Ya karena terkadang mengharapkan idealnya seorang suami melakukan apa yang dia inginkan. Ya, makanya ini ada kisah nyata. Kisah nyata ini sudah sering saya sampaikan di banyak kesempatan. Saya itu pernah Ibu, saya mengajar di satu komplek masjid di daerah Jakarta Selatan. Setelah selesai pengajian, ada seorang bapak-bapak muda lah, usianya lebih muda daripada saya. Terus bertemu dengan saya, bersalaman, lalu ngobrol. Dia menceritakan baru mengikuti kajian Ustadz beberapa waktu terakhir. Ya saya secara normatif menjawab, semoga Bapak istiqomah, antum akhi semoga istiqomah. Ya Ustadz, boleh saya temenin Ustadz ke mobil? Oh boleh, ayo ngobrol. Dalam perjalanan ke mobil, beliau ternyata curhat dan menyampaikan bahwasanya, Ustadz saya mau menceritakan satu, saya ini sudah tidak punya istri. Ya, dan saya mau cerita ke Ustadz, saya dulu itu trauma dengan yang namanya kajian. Masya Allah Ibu, trauma dengan kata kajian. Orang kan biasanya trauma dengan kegelapan, trauma dengan kecoa gitu ya. Ini beliau trauma dengan kata kajian. Saya lalu akhirnya penasaran dengan beliau. Afan akhi, ulangi lagi. Saya trauma dengan kata kajian. Apa? Trauma. Trauma apa? Kajian. Kok bisa kajian antum trauma? Saya bilang begitu. Mengadlah sebuah cerita Ibu. Semoga Allah merahmati beliau. Mengadlah sebuah cerita. Saya itu dulu nikah Ustadz dengan istri saya. Kami mulai dari titik nol. Sama-sama tidak paham, awam. Kami datang dari keluarga yang tidak religius. Keluarga saya sama, keluarga istri saya sama. Sampai dalam perjalanan kami menikah, kami baik-baik saja, fine-fine saja Ustaz. Sampai pada satu waktu ada sebuah perjalanan yang mengubah semuanya. Istri saya mendapatkan hidayah. Dalam bahasa kami, dia mendapatkan hidayah, dia ngaji. Setelah beliau ngaji, Masya Allah, luar biasa perubahan yang ada pada beliau. Dia menutup aurat, dia kegiatannya kajian kemana-mana Ustaz. Dia mengganti circle-nya yang dulu diganti dengan circle yang baru. Nah circle inilah yang terus mengadakan kajian, bahkan mengadakan kajian sampai ke rumah. Saya pada saat itu belum mendapatkan hidayah dalam tanda petik sebagaimana hidayah yang didapatkan sama suami saya.
Istri saya. Nah, berarti perhatian ya. Saya belum mendapatkan hidayah sebagaimana istri saya. Istri saya cepat, luar biasa perubahannya. Saya pelan-pelan, Ustaz. Ibarat kata sebagaimana mobil F1 dan dia ceritain itu Kuasi Bekasi katanya. Bis kayak bis lambat. Sampai akhirnya dari jenjang perbedaan yang cukup panjang ini, yang saya mengharapkan istri saya itu harus paham proses saya. Karena kajian saya ya cuma Sabtu Ahad. Ketika libur kantor, itu pun saya kadang letih dan lelah, Ustadz, yang ngantuk gitu. Walaupun istri saya itu tiap hari ngomong, kapan Mas kamu kajian? Kapan kamu kajian? Terus tiap hari. Tetapi memang saat itu belum tersentuh hidayah hati saya. Nah, istri saya terus, dan saya tidak melarang dia. Saya nggak melarang dia saat dia kajian. Sampai akhirnya sering terjadi pertengkaran. Seringnya kami bertengkar itu biasanya disebabkan materi-materi yang dia dapatkan baru dan pengen untuk dipraktekkan di rumah, yang terkadang saya belum bisa. Makanya kadang-kadang pertengkaran saya itu ya berdasarkan materi kajian yang dia pelajari. Nah, ini benar, ini nyata, dia ngomong gitu. Bahkan kadang-kadang tuh saya telepon gitu jam 10, karena biasanya saya paham dia jam 10 kajian. Kamu kajian di mana? Di sini. Materinya apa? Kenapa saya bertanya materi, Ustadz? Karena biasanya pertengkaran saya ya berdasarkan materi itu. Jadi kalau materinya tentang dayus, ya tentang dayus, nanti istri saya ngomong panjang lebar ketika makan malam. Kalau tentang masalah seorang laki-laki yang harus menjadi pemimpin keluarga, yang harus begini-begini, ya nanti itu yang dibicarakan ketika di meja makan. Akhirnya takdir berjalan, dan akhirnya kehidupan keluarga kami tidak bisa dipertahankan. Kapal ini pecah, berantakan. Lalu akhirnya dia berpisah, lalu akhirnya dia melanjutkan kehidupan itu pun dengan saya. Dan akhirnya gara-gara itu yang membuat saya trauma dengan kata kajian. Jadi kalau setiap dia mendapatkan di WhatsApp ada informasi kajian, langsung di-delete. Karena tidak sukanya dengan kata kajian. Insya Allah ya Bu, kita kan tidak pernah tahu luka batin seseorang itu bisa bermacam-macam. Sampai akhirnya saya melanjutkan kehidupan terus sampai pada satu waktu saya mengalami kepenatan dalam pekerjaan saya di kantor. Qadarullah, tiba-tiba saya mendapatkan sebuah video singkat. Qadarullah itu antum Ustaz, dia nggak mengatakan qadarullah, itu antum Ustaz, kata dia, itu Ustaz. Kajian cuma 1 menit itu menggerakkan saya untuk melihat video berikutnya. Melihat video lagi yang 1 menit. Makanya maaf ya Bu, kadang-kadang video 1 menit itu harus kita buat untuk mereka yang trauma dengan kata kajian, atau yang mereka memang pulsanya lagi tipis. Maka akhirnya beliau itu mendengarkan dan akhirnya datang ke kajian saya. Sampai sekarang orangnya masih komunikasi baik dengan saya. Apa pelajaran yang kita ambil yang menjadikan saya sangat kagum sama beliau? Dia tidak menceritakan keburukan istrinya. Dia nggak mengatakan istri saya begini-begini, enggak. Laki-laki baik itu cukup diem aja. Enggak usah ditanggapin omongan macam-macam, itu diem aja kita. Tapi dia itu tidak mengatakan istrinya begini, enggak. Dia mengatakan bahwasanya ternyata hidayah itu dibuatnya beda-beda ya Ustadz ya. Sempat dia ngomong, cobalah hidayah saya barengan dengan hidayah istri saya. Saya bilang tidak boleh akhi, waktu sudah berjalan dan tidak boleh mengatakan lau. Tapi pasti ada pelajarannya. Apa yang kita ambil pelajaran Bu pada poin yang ketiga? Itu berkaitan tentang apa yang tadi saya sampaikan. Menasehati itu kayak nanam benih. Kita ini nggak ngerti kapan benih itu akan tumbuh. Sebagaimana seorang suami pingin istrinya berhijab, ya kita tidak tahu kapan istri saya akan berhijab kalau memang dia belum berhijab. Proses untuk menjadikan sebuah benih itu tumbuh menjadi tanaman dan pohon, itu Allah yang menentukan. Maaf ya, yang betul-betul kasat mata, biji aja ditaruh di dalam tanah, kita aja tidak bisa pastikan itu akan tumbuh. Berapa banyak istri saya nanam benih gitu, tidak tumbuh.
Dan kita tidak pernah menduga ada biji yang kita sebar aja malah tumbuh. Kita tidak bisa. Kalau yang kasat mata, biji aja ditaruh di dalam tanah, disiramin, tidak ada jaminan bahwasanya biji itu akan tumbuh. Apalagi ketika kita bicara tentang sesuatu yang abstrak, yaitu masalah hati. Dan itu yang menjadi bagian yang kita harus pahami. Para ulama itu mengingatkan kita semuanya, termasuk saya. Memang terkadang itu kita harus menunggu, karena memang hati itu miliknya Allah. Kita tidak bisa mengendalikan dan jangan pernah merasa bisa mengendalikan. Kalau kita sudah merasa bisa mengendalikan, disitulah frustasi dan depresi pasti kita dapatkan. Ya, makanya betul kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu stres itu karena kamu mengintervensi Allah. Yang tidak kamu kuasai, kamu paksakan untuk kamu pikirkan. Yang diperintahkan justru kamu malah lalaikan. Nah itu disitu kita akan stres. Disitulah kita akhirnya paham. Dan memang kadang-kadang Allah memberikan ujian itu memang semacam itu. Ada seorang istri yang pengen suaminya itu ngajak dia ngaji, dia justru mendapatkan suami yang gak ngajak ngaji. Ada seorang suami yang pengen istrinya itu ngaji, dia mendapatkan istri yang gak ngaji. Tapi itulah caranya Allah. Karena Allah itu pengen memberikan sebuah pagelaran, sebuah materi kuliah yang besar dalam kehidupan kita. Hidup itu ujian yang tentunya pasti kita akan jumpai. Dan itulah poin yang ketiga yang kita harus mengerti. Poin yang ketiga adalah apa yang bisa kita kendalikan, lakukan. Apa yang tidak bisa kita kendalikan, serahkan sama Allah. Maka merintihlah kepada Allah supaya hubungan manusia kepada Allah itu lebih besar. Makanya maaf ya Ibu, hal yang perlu kita sadari, ini masih poin yang ketiga. Hal yang kita perlu sadari adalah jangan sampai istri kita itu mengalahkan cinta kita sama Allah. Hal yang perlu kita sadari adalah jangan sampai suami kita itu mengalahkan cinta kita sama Allah. Karena salah satu tanda syirik itu bukan hanya nyembah sama batu. Tapi salah satu di antara konkretnya bentuk kesyirikan itu apa? Kalau kamu mencintai makhluk lebih besar daripada kamu mencintai Khalik, maka itu pun sudah merupakan bagian dari perkara dosa besar manusia kepada Allah. Saya akan sampaikan kisah nyata. Ibu tahu nggak? Buya Hamka. Buya Hamka itu ulama besar, Bu. Saya terinspirasi dengan Buya Hamka semenjak saya SMP sudah membeli buku-buku beliau. Tasawuf modern miliknya Buya Hamka itu saya baca waktu SMP. Buya Hamka itu ternyata saya membaca salah satu biografinya Buya Hamka. Buya Hamka itu sayang sama istrinya. Ketika istrinya meninggal dunia, Buya Hamka itu memiliki aktivitas yang agak berbeda dengan aktivitasnya sebelum istrinya meninggal dunia. Karena Buya Hamka sama istrinya lebih dulu. Ketika istrinya meninggal, Buya Hamka itu membaca Qur'annya itu satu hari bisa sampai 7-8 juz satu hari. 2 kali lipat lebih banyak daripada kebiasaan beliau ketika istrinya masih ada. Dan Buya Hamka itu sering sholat taubat 2 rakaat, Anak-anaknya beliau itu sampai heran, kok tumben ya abi kami kok berubah, Buya ini kok berubah, yang memang perubahannya lebih baik, tapi kok kenapa berubah? Lalu anak-anaknya itu memberanikan diri untuk tanya sama Buya Hamka. Pertanyaannya adalah, wahai Buya, kenapa kami menjumpai engkau setelah ditinggalkan Umi, maka engkau itu membaca Al-Qur'annya ditambah? Dan kenapa engkau sering sekali sholat 2 rakaat? Kamu sering sekali, di mana kebiasaan ini tidak pernah kami lihat sesering ini ketika Umi masih hidup. Perhatikan jawaban dari Buya Hamka. Buya Hamka itu ngomong, ini hati yang sensitif sama Allah, hati yang tauhidnya benar, sensitif sama Allah. Dia berkata begini, ya nak, saya itu baca Quran, saya kalikan 2 kali lipat setelah ibumu meninggal dunia, supaya saya itu ketika diserang dengan kerinduan dan kesedihan, saya tuh pingin membuktikan sama Allah, nih Allah, istri saya meninggal, saya sedih, tapi saya membaca Quran lebih banyak untuk memberikan kepada Allah sebuah bukti, saya tuh mencintai engkau lebih besar daripada saya mencintai istri saya. Masya Allah. Jadi ketika dia tuh ngerasa cintanya sama istri, maka ditutup, di cover itu sama Buya Hamka dengan baca Quran itu 2 kali lipat lebih banyak. Saya tidak pernah dapetin orang sensitif terhadap tauhid sebagaimana beliau dalam cerita ini, kisah ini. Lalu ditanya sama anaknya lagi, lalu kenapa engkau sering salat 2 rakaat setelah Ibu Umi meninggal dunia?
Maka Buya Hamka berkata, saya sholat 2 rakaat itu sholat taubat nak. Saya bertobat sama Allah karena Buya ini, Abi ini khawatir jangan-jangan ada episode-episode kehidupan hatinya Buya kepada Umi yang menjadikan saya lebih mencintai Umi kamu daripada kepada Allah. Dan itu karena saya khawatir nanti akan menyiksa saya, itu saya tebus dengan sholat 2 rakaat sholat taubat. Masya Allah. Apa yang diajarkan oleh Buya Hamka dalam peristiwa itu? Masya Allah ya, istrinya Buya Hamka itu luar biasa. Tawadhu betul. Pernah dalam satu kejadian itu ketika Buya Hamka didaulat mendapatkan satu penobatan penghargaan, maka yang dipanggil bukan hanya Buya Hamka, yang dipanggil itu istrinya juga. Istrinya dipanggil ke atas panggung, ditanya, Umi apa yang Umi lakukan ketika Umi itu memiliki seorang suami yang luar biasa hebat dalam ilmu? Perhatikan jawaban seorang istri yang tawadhu. Saya nggak ngelakuin apa-apa, saya tuh cuma tukang masaknya orang yang mendapatkan penghargaan ini. Saya cuma tukang masaknya. Tolong izinkan saya turun lagi dari panggung. Turun dari panggung. Itu istrinya Buya Hamka. Maka ketika saya membaca kisahnya Buya Hamka itu, Masya Allah, itu yang menjadikan kita paham. Kadang-kadang kita dalam kehidupan berumah tangga, sadar atau tidak sadar, kita itu telah mencintai suami kita lebih besar daripada cinta kita kepada Allah. Dan kadang-kadang kita mencintai istri kita itu lebih besar daripada kita mencintai Allah. Sampai perkara maksiat dibiarkan oleh seorang suami kepada istrinya. Istrinya berbuat maksiat dibiarkan atas nama tidak enak dan sungkan. Dan itu yang menjadikan kita semakin mengerti. Makanya maaf ya Ibu, makanya betul kata Imam Ibnu Qayyim, kalau kamu man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaihi. Makanya kita mendapati sebuah penjelasan, kalau kamu hatimu sudah tertambat satu makhluk, kok itu kamu tertambatnya atau terpautnya dengan makhluk itu lebih besar daripada kamu terpaut sama Allah, maka urusan makhluk itu yang akan menjadikan kamu menderita. Itu yang dikatakan oleh para ulama salaf itu gitu. Maaf ya Bu, ada orang kok dia mengatakan mencintai sesuatu lebih daripada Allah, justru pada perkara yang dia cintai, yang dia lakukan lebih mencintai Allah, dijadikan perkara itu menjadikan dia menyesal dan menderita sepanjang hidup. Dan itu yang kita khawatirkan. Makanya akhirnya kembali kepada poin yang ketiga tadi, bahwasanya dalam kehidupan kita harus mengerti mukadimah yang ketiga ini penting sekali. Sekali lagi, hatinya milik Allah, bukan milik kita. Dan kita juga harus paham, kita tidak boleh mencintai siapapun makhluk lebih besar daripada kecintaan manusia kepada Sang Khalik. Dan marilah kita belajar dari kisah nyata dari Buya Hamka.